Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Maluddin Agus. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba membahas terkait dengan teknik pengambilan sampling. Tujuan yang diharapkan dengan adanya pemaparan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan teknik pengambilan sampel dan tentunya atau harapannya adalah kita semua bisa dapat menggunakan teknik-teknik tersebut secara benar sesuai dengan penelitian yang kita lakukan. Di dalam teknik pengambilan sampling, ya, kita harus mengenal yang ada namanya sensus, kemudian ada namanya model sampling, ya. Kalau sensus, ya, nanti coba kita jelaskan. Nah, di dalam sampling ini dari populasi kita menggunakan teknik-teknik tertentu untuk memperoleh subjek penelitian. Maka teknik-teknik tersebut itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah probability dan non-probability. Apa itu probability? Apa itu non-probability? Kita akan coba jelaskan di slide berikutnya. Probability, ya, teknik-teknik yang termasuk dalam probability adalah simple random sampling, ya, proportional stratified random sampling, ya, kemudian disproportional stratified random sampling, cluster, dan systematic sampling. Kemudian non-probability sampling itu ada namanya sampling sistematis, kemudian sampling kuota, sampling incidental, kemudian purposive sampling, sampling jenuh atau sensus, dan yang terakhir adalah snowball sampling. Nah, jadi analoginya adalah seperti ini. Kita melakukan survei terhadap suatu populasi, kemudian kita ingin ambil sampelnya dari populasi tersebut, maka kita menggunakan teknik-teknik ini. Tetapi untuk kasus yang sifatnya sensus, maka sampelnya sama dengan populasi. Artinya, kita mengambil semua subjek-subjek di dalam populasi tersebut. Ya, tetapi ada syarat-syarat khusus bagaimana cara kita bisa menggunakan sensus ini. Artinya semua populasi kita gunakan sebagai subjek di dalam penelitian kita. Baik, kita akan coba bahas satu persatu mulai dari apa perbedaan probability dan non-probability terlebih dahulu. Nah, probability, ketika kita berbicara probability, ya, maka arti kata probability itu adalah peluang. Artinya bahwa setiap anggota di dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Antara si A dengan si B mempunyai peluang yang sama untuk dipilih, ya. Makanya mungkin ini lebih demokratis, ya. Karena pemilihan sampelnya secara mereka mempunyai peluang yang sama. Sementara kalau non-probability itu sampel, ya, atau populasi tidak mendapat peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Misalkan yang dipilih hanya yang ganteng-ganteng saja, atau yang cantik-cantik saja, atau yang usia di atas 50 tahun saja, atau usia remaja dan lain sebagainya, ya. Sehingga kalau misalkan di dalam populasi itu ada banyak range usia, misalkan dari anak-anak, remaja, kemudian dewasa, ya, kemudian orang tua dan lain sebagainya, tetapi karena kita sudah membatasi diri bahwa yang ingin kita ambil hanya pada usia remaja, maka otomatis itu masuk dalam non-probability karena anak-anak, dewasa, dan orang tua tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Ya, jadi kurang lebih perbedaan antara probability sampling dan non-probability sampling itu letaknya pada peluang mereka untuk dipilih menjadi sampel. Kita masuk pada pembahasan yang pertama terkait dengan probability sampling.
Nah, sebelum itu kita akan coba jelaskan apa sih perbedaan keduanya ya. Yang pertama adalah kita lihat, Anda bisa melihat probability sampling dan non-probability sampling. Secara umum sebenarnya probability sampling itu kita bisa melakukan generalisasi. Sementara non-probability tidak bisa kita melakukan generalisasi. Di dalam probability kita bisa melakukan analisis inferensi atau menyimpulkan ya. Inferensi dari bahasa Inggris, inferensi itu artinya menyimpulkan. Sementara pada non probability hanya kita bisa mendeskripsikan, menggambarkan kondisi yang kita amati. Apa namanya? Atau kondisi yang kita amati pada subjek-subjek, kepada sampel-sampel yang kita telah memilihnya. Nah, biasanya probability sampling ini digunakan pada penelitian-penelitian kuantitatif. Sementara non-probability sampling itu digunakan pada penelitian-penelitian kualitatif. Jadi, kalau Anda yang punya keinginan untuk meneliti kuantitatif, maka Anda akan sering bersentuhan dengan yang namanya probability sampling. Tetapi bagi Anda yang senang dengan kualitatif, maka Anda akan sering menggunakan yang namanya non-probability sampling. Itulah gambaran perbedaan antara keduanya. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu probability sampling. Yang pertama, yaitu simple random sampling. Simple artinya sederhana, maka cara pengambilan sampelnya itu sangat sederhana ya. Yang mana kita mengambil secara acak ya, sampel yang ada di dalam populasi dengan tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut. Tetapi yang menjadi catatan kita di sini adalah kita harus bisa pastikan bahwa datanya homogen, ya, sejenis. Nah, bagaimana cara kita mengambil sampel dengan simple random sampling? Kita bisa melakukan undian, kayak misalkan kita bisa melakukan lotre, ya, kita bisa melakukan kayak orang-orang arisan itu, ya. Kalau kita berbicara arisan, maka misalkan dari 10 orang yang sedang arisan, maka dari ke-10 ini ya, dia memiliki peluang yang sama untuk jatuh atau untuk dipilih ya sebagai penerima arisan di hari itu. Karena memang dilakukan secara acak. Boleh juga menggunakan tabel acak. Kemudian sekarang sudah banyak software-software yang digunakan untuk melakukan pengacakan terhadap subjek terhadap subjek-subjek yang ada dalam populasi yang kemudian dipilih menjadi sampel. Sebagai contoh misalkan ini, ya, ini gambar ilustrasinya. Misalkan kita punya populasi yang besar, kemudian kita mengambil secara acak dengan menggunakan undian, menggunakan lotre, menggunakan tabel acak atau maupun software, sehingga kita bisa memperoleh sampel seperti ini. Yang tentunya sampel itu pasti lebih sedikit daripada populasi. Selanjutnya, kita masuk pada stratified random sampling. Kalau tadi kita berbicara sampel random sampling, dia tidak memperhatikan strata. Nah, pada yang kedua ini, dia sangat memperhatikan strata, ya, dari namanya saja stratified random sampling. Stratified itu strata, random itu adalah acak, sampling itu yaitu pengambilan sampel. Jadi ini ada sedikit typo ya, sampling. Oke. Nah, syaratnya pun berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi dia harus homogen, ini tidak homogen atau heterogen. Tetapi nantinya akan homogen di masing-masing stratanya. Jadi, misalkan kita ingin ambil sampel di dalam populasi, misalkan di dalam populasi tersebut ada strata-strata masing-masing. Misalkan, ada masyarakat yang berpenghasilan di bawah 1 juta, kemudian ada masyarakat yang berpenghasilan 1 sampai 2 juta misalkan, ada masyarakat
yang berpenghasilan 2 sampai 3 juta dan lain sebagainya. Data-data tersebut ya, kemudian kita kelompokkan berdasarkan strata masing-masing tadi. Nah, lalu untuk mengambil secara acak, ada 2 metode yang kita gunakan. Ada namanya proporsional, ada namanya disproporsional. Kalau proporsional berarti sesuai dengan porsinya, ya. Artinya antara strata 1, strata 2, dan strata 3 itu diambil dengan porsi yang sama. Kalau disproporsional, maka pengambilannya itu tidak sesuai dengan porsi masing-masing. Nih contohnya, misalkan kita punya populasi, dari populasi ini kan masih heterogen, ya, atau tidak homogen. Kemudian kita buat menjadi homogen, tetapi berdasarkan strata-strata tertentu, ya. Jadi ini sudah homogen, kemudian yang ini sudah homogen. Kemudian kita mengambil namanya sampel. Sampel kalau yang ini sebenarnya menggambarkan yang proporsional karena masing-masing 2 diambil, ya. Dari masing-masing strata dengan jumlah yang sama, ya, yaitu 6 orang. Nah, untuk memperdalam terkait dengan proporsional dan disproporsional, saya sudah buatkan perbedaan keduanya, yang mana kalau proporsional berarti setiap sampel strata terwakili sesuai dengan porsinya. Contoh misalkan, kita ingin mengambil sampel 50 guru SMP sekota Kendari berdasarkan tingkat pendidikannya. Maka S1 misalkan ada 128 guru. Kemudian S2 itu ada 72 guru. Kemudian kita ingin mengambil sampel secara proporsional. Artinya ini ada 32, ini ada 18. Artinya apa? Bahwa sampel yang diambil itu adalah 1/4, ya. 1/4 dari, ya, populasi yang ada di masing-masing strata, ya. Jadi kita ambil 1/4 dari 128, yaitu 32 berarti, kemudian 1/4 dari 72 berarti di situ ada kurang lebih 18, ya. Jadi itu proporsional. Sementara kalau disproporsional, ya, jadi kata kuncinya adalah dia tidak memperhatikan proporsi di setiap levelnya, ya. Nah, misalkan kita ingin mengambil, ya, sampel 50 mahasiswa berdasarkan semesternya. Misalkan semester 1 ada 60 orang, semester 2 48 orang, semester 3 30 orang, semester 4 50 orang. Nah, misalkan semester 1 ada 12 orang, semester 2 9 orang, kemudian semester 3 6 orang, ya. Semester 4 ada 10 orang dan lain sebagainya, ya. Maka ini tidak proporsional di setiap levelnya. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada teknik yang ketiga, yaitu cluster random sampling. Cluster itu, ya, dia berbicara wilayah atau keterwakilan wilayah atau area, ya. Jadi cluster 1 misalkan, cluster 2, cluster 3 dan lain sebagainya. Dan di sini masih menggunakan kata kuncinya adalah random, acak. Nah, maka pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling ini yaitu pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dengan mengambil wakil dari setiap wilayah atau area yang ada. Jadi kata kuncinya adalah area. Jadi kita punya populasi, kemudian kita petakan populasi tersebut berdasarkan wilayah-wilayahnya. Sebagai contoh misalkan gini, kalau Anda peneliti di bidang pendidikan atau mahasiswa-mahasiswa pendidikan, maka ketika Anda ke sekolah, misalkan Anda ingin meneliti kelas 7 di suatu sekolah tertentu, yang mana di dalam sekolah tersebut ada 6 kelas paralel misalkan, maka Anda cukup mengacak, ya, 6 kelas paralel tersebut, kemudian Anda mengambil dua kelas paralel, ya. Gitu. Jadi dia berdasarkan pengacakannya berdasarkan pada klaster-klasternya, pada area-areanya. Sama juga misalkan Anda ingin meneliti tentang
kasus di Sulawesi Tenggara, yang mana di situ ada banyak kabupaten, Anda tinggal acak, ya, Anda tinggal acak areanya, ya, kemudian Anda akan, memilih 2 atau 3 kabupaten, tapi secara acak ya. Jadi kata kuncinya secara acak, yang mana kalau secara acak berarti kita menggunakan, eee, teknik-teknik tertentu, yang mana kita bisa memastikan bahwa, eee, keterwakilan, ya, seluruh anggota populasi itu memiliki peluang yang sama. Contoh lain lagi misalkan gini, Anda ingin meneliti tentang, eee, klaster-klaster penyebaran Covid misalkan di Kota Kendari, maka Anda bisa mengambil, eee, Anda bisa mengacak masing-masing klaster. Misalkan ada klaster Baruga, misalkan ada klaster, eee apa namanya, ada klaster, eee, di Kecamatan Kadia dan lain sebagainya, ya. Anda bisa mengambil secara acak lalu memilih beberapa klaster sesuai dengan, kebutuhan Anda. Dan yang paling terakhir adalah systematic random sampling. Ini masih berbicara random karena memang, eee, ya, yang paling dititik beratkan di dalam probability sampling itu adalah bagaimana keterwakilan atau peluang terambilnya sampel di dalam populasi itu cenderung sama. Nah, kalau sistematik ini dia, merupakan teknik yang paling dasar dalam pengambilan sampel, yang mana ini kita mengambil sampel secara acak berdasarkan, eee, atau secara sistematik. Sebagai contoh misalkan di sini, kita punya sampel misalkan, kita punya populasi, ini misalkan populasinya ada sampai 9 orang lah. Ini, sebenarnya relatif kecil. Misalkan, ada 9 orang nih, kemudian kita urutkan masing-masing sampel, kemudian kita mengambil, sampel secara sistematis. Misalkan kita ambil yang ganjil, berarti yang kita ambil adalah 1, 3, ya, 5, dan seterusnya. Kita ambil yang genap, maka yang kita ambil adalah 2, 4, dan seterusnya. Itulah yang namanya systematic sampling. Kemudian selanjutnya kita masuk pada non-probability sampling. Kata non-probability artinya tidak memiliki peluang yang sama. Populasi atau anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampling. Di situ kita mulai dari purposive sampling. Kata purposive itu artinya berdasarkan tujuan, ya, atau berdasarkan pertimbangan tertentu. Jadi pengambilan sampel itu kita hanya berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu, sehingga, sampling ini juga sering dikatakan sebagai sampling pertimbangan. Ada 2 cara, yang pertama adalah confidence sampling, yang kedua adalah judgment sampling. Kalau yang pertama itu artinya pengambilan sampelnya berdasarkan tujuan, ya, berdasarkan, tujuan peneliti. Sementara judgment itu pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti, ya. Nah, sebagai contoh misalkan peneliti ingin meneliti tentang masyarakat budaya atau budaya masyarakat tertentu, maka sampel yang dipilih adalah masyarakat-masyarakat budaya. Sebagai contoh lagi, misalkan masyarakat ingin memilih, atau ingin meneliti masyarakat Sulawesi Tenggara di daerah pesisir, maka yang akan dia pilih hanya masyarakat-masyarakat Sulawesi Tenggara yang berada di pesisir. Selain itu, tidak, karena pertimbangannya atau kebutuhannya hanya pada masyarakat pesisir. Itu purposive sampling. Selanjutnya adalah kuota sampling. Nah, pengambilan sampling ini hanya berdasarkan pada seberapa banyak sampling yang kita butuhkan. Atau, bisa juga begini, misalkan kita hanya ingin meneliti masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Kita hanya ingin meneliti
masyarakat dengan usia di atas 50 tahun. Atau saya hanya ingin meneliti, eee, kelompok laki-laki misalkan, atau hanya kelompok perempuan saja. Atau saya hanya ingin meneliti, mengambil sampel pada populasi dengan jumlah 10 orang misalkan. Maka ketika kuotanya sudah terpenuhi, maka yang lain sudah tidak masuk di dalam sampel yang digunakan di dalam penelitian tersebut. Itulah penjelasan terkait dengan kuota sampling. Selanjutnya adalah incidental sampling. Incidental itu adalah seketika. Jadi cara pengambilan sampel berdasarkan faktor spontanitas atau yang secara seketika, ya. Artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik populasi, maka orang tersebut dapat dipilih sebagai sampel atau responden. Sebagai contoh misalkan, Anda seorang peneliti, Anda ke Pulau Bokori, ya, kemudian Anda ingin meneliti tentang turis yang ada di sana, maka Anda mewawancarai secara spontan setiap turis yang ada di tempat tersebut, ya. Jadi misalkan satu orang lewat, Anda tanya-tanya, ya, tetapi harus pastikan dulu mereka mau tidak ditanya-tanya, jangan sampai mereka juga tidak merasa tidak nyaman dengan wawancara yang kita lakukan, ya. Jadi itu adalah incidental. Incidental itu secara tiba-tiba, ya. Sama juga misalkan Anda meneliti di masyarakat-masyarakat pesisir, Anda ke sana, kemudian setiap misalkan masyarakat yang lewat atau masyarakat yang ada di sekitaran Anda, yang Anda rasa bahwa ini akan sesuai dengan karakteristik atau ini juga bisa mendukung penelitian Anda, maka Anda melakukan wawancara, pengambilan data, dan lain sebagainya. Itu namanya insidental atau accidental, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah expert sampling. Ketika kita berbicara expert, maka berarti berkaitan dengan ahli. Nah, teknik pengambilan sampel seperti ini kita berdasarkan pada pendapat para ahli yang sudah mahir terhadap kasus yang kita teliti, ya. Nih, Anda bisa baca bahwa expert sampling itu adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pendapat ahli, sehingga apa dan siapa yang akan dipilih menjadi anggota sampel tergantung pada ahlinya. Ahli yang dimaksud adalah seseorang yang dia anggap ahli tentang topik yang akan kita teliti. Misalkan, kita ingin meneliti tentang kebudayaan suatu suku, maka untuk memilih sampel di dalam masyarakat, ya, atau dalam suku tersebut, kita harus berdasarkan, ya, salah satunya boleh didasarkan pada rekomendasi ahli, ya. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin ahli tersebut sudah memahami karakteristik dari suku-suku tersebut. Jangan sampai kita tidak tahu karakteristiknya, kemudian kita tiba-tiba muncul di dalam masyarakat tersebut, jangan sampai mereka menganggap kita sebagai pengganggu sehingga akan berakibat fatal untuk kita. Nah, apabila kita sudah tahu sudah ada rekomendasi ahli bahwa, oh, nanti kalau Anda meneliti di suku ini, maka Anda cukup ketemui ini, insya Allah semuanya akan dipaparkan terkait seluruh apa yang ingin Anda ketahui terkait suku tersebut. Artinya kita tidak boleh sok tahu masuk ke dalam. Jangan sampai masuk normal pulang tidak normal, ya. Gitu. Itu hal-hal yang harus kita hindari. Yang pada intinya expert sampling itu pengambilan sampel berdasarkan rekomendasi ahli. Itu aja. Kemudian yang terakhir adalah yang ini namanya sensus atau bisa dikatakan juga sebagai sampling jenuh. Jadi sensus atau sampling jenuh ini pengambilan sampel yang digunakan apabila semua populasi digunakan sebagai sampel. Jadi populasinya digunakan pula sebagai sampel dengan catatan populasi tersebut harus relatif kecil, yaitu kurang dari
30. Nah, yang ini snowball sampling. Ketika kita berbicara snowball, maka ini adalah teknik pengambilan sampel bola salju, ya, snowball. Kalau Anda sering menonton, ya, nonton film misalkan, atau Anda movie, ya, di bioskop kah, di di laptop kah, di televisi dan lain sebagainya, tentang salju. Ketika salju itu digelindingkan yang awalnya misalkan sebesar genggaman tangan, kemudian pada akhirnya boleh jadi seperti bola yang sangat besar. Nah, teknik sampel snowball sampling ini, ya, juga menggunakan paradigma itu. Kita mulai dari sampel, ya, yang berjumlah kecil, kemudian sampel itu mengajak temannya untuk dijadikan sampel dan seterusnya sehingga menjadi sampel yang semakin membesar. Misalkan Anda ingin meneliti tentang kekerasan pada anak di Sulawesi Tenggara yang awalnya Anda temui hanya satu anak, kemudian si anak ini dia menyampaikan bahwa, oh, ada teman saya juga yang mempunyai kasus yang sama dan seterusnya, maka respondennya atau sampelnya akan semakin besar. Sebagai contoh lagi, misalkan Anda ingin meneliti tentang anak-anak yang luar biasa, ya, anak-anak yang luar biasa, yang punya keterbatasan mental misalkan, maka Anda boleh mengambil satu sampel, kemudian dari sampel yang pertama, kemudian direkomendasikan untuk sampel yang kedua, kemudian yang kedua merekomendasikan untuk sampel ketiga, dan seterusnya sehingga yang awalnya 1 bisa menjadi 5, bisa menjadi 10, dan lain sebagainya. Layaknya gelindingan bola salju tersebut, yang dari ukuran diameternya misalkan hanya 5 cm, terakhir menjadi 1 meter. Itu snowball sampling. Nah, ini formula-formula, salah satu formula, ya, atau beberapa formula yang digunakan untuk pengambilan sampel. Yang ini misalkan kita untuk menentukan jumlah sampel, ya, kita cukup menggunakan formula ini. N besar ini adalah jumlah populasinya, kemudian ini juga jumlah populasi. D kuadrat itu adalah presisi yang ditetapkan atau tingkat error-nya atau tingkat kepercayaannya. Misalkan kita menginginkan signifikansi 95% atau signifikansi 0,005, ya, maka ini adalah D kuadrat. Kemudian di plus 1. Jadi Anda tinggal masukkan saja, misalkan populasinya ada 100 orang, berarti 100 per 100 dikali dengan presisinya berapa, ditambah dengan 1. Maka Anda akan memperoleh jumlah sampel idealnya berapa, ya. Kemudian yang kedua adalah ini digunakan untuk proportional stratified random sampling. Jadi ini proporsional, ya. Ini yang proporsional, yang tadi itu ini bisa kita menggunakan rumus ini. Oke. Baik, saya kira demikian untuk penjelasan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada ruang diskusi yang telah kita buat. Nah, untuk materi kita minggu depan, kita akan membahas tentang penyajian data, sehingga untuk hari ini tugas Anda adalah membuat ringkasan tentang jenis-jenis penyajian data dengan tabel. Minggu depan, Anda diminta membuat ringkasan tentang jenis-jenis penyajian data dengan grafik atau diagram. Kemudian, saya juga meminta Anda mencari data kuantitatif sebanyak 50. Kalau untuk kasus pendidikan, silakan Anda ambil misalkan nilai siswa, ya. Kemudian kalau untuk kasus sosial, misalkan Anda boleh mengambil tentang IQ, Anda bisa mengambil tentang tinggi badan misalkan, atau Anda mengambil data-data berat badan dan lain sebagainya, ya. Itu bebas, saya persilakan kepada Anda. Ini saya minta jangan sama datanya satu dengan yang lainnya, ya. Saya yakin jika Anda kerja sendiri maka pasti datanya berbeda.
ya, walaupun satu dan lain sebagainya, tetapi pasti akan ada perbedaan, gitu ya. Baik, saya kira demikian untuk penjelasan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum saya tutup, saya ingatkan di minggu depan kita sudah mulai melakukan perhitungan yang mana kita akan sudah membahas tentang ya tabel untuk data tunggal dan tabel untuk data kelompok. Maka data yang 50 ini kita akan pergunakan untuk ya mengubah dari data tunggal menjadi data kelompok. Baik, itu dia. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.